Siang-siang panas-panas masih berbicara tentang lingkungan hidup kita, bagaimana kita kemudian bisa bertahan hidup ke depan supaya nggak panas lagi. Nah, Carlos, kalau kita lihat tayangan tadi, serem ya, kesian ya. Mereka yang setiap hari harus berjibaku untuk tidak menghirup udara atau asap. Pak, kalau hal ini dibiarkan, kita satu hal berbicara mengenai kabut asap, tapi secara general begitu, lingkungan hidup kita saat ini yang Bapak bilang tadi kalau dibiarin terus-terusan kita nggak akan lama lagi nih. Itu seberapa atau apa ya, seberapa parah lah. Untuk kita warga yang tinggal di Jakarta katanya mau tenggelam 50 tahun lagi gitu. Saya dengar malah 10 tahun lagi, Carlos. Enggak, jadi gini. Kualitas satu bangsa itu ditentukan oleh generasinya. Setuju. Ya. Kalau saya agak merinding ngomongnya. Kalau generasi mudanya diracuni setiap saat, diracuni dari makanannya, diracuni dari udaranya, diracuni dari air yang diminumnya, bisa kebayang nggak kualitas bangsa seperti apa yang dihasilkan oleh pemerintahan dari waktu ke waktu? Ini bukan main-main, ini sesuatu yang sangat serius. Ini menyangkut nasib masa depan bangsa ini. Generasi muda kita ya? Generasi muda kita. Nah, ini nggak boleh lagi dianggap sebagai isu sampingan. Ini harus ada satu intervensi yang sangat serius. Anda bisa kebayang, kalau pergi ke sekolah-sekolah, kalau sekolah-sekolah itu sekolah-sekolah negeri, ya, kantin-kantin yang ada di sana, yang mereka jual makanan-makanannya. Anda pergi ke NTT misalnya, sebagian makanannya kadaluarsa, atau pergi ke Papua, pergi ke pedalaman Kalimantan, yang mereka nggak pernah lagi melihat label daluarsanya, itu dikonsumsi oleh anak-anak. Wow. Mereka minum airnya, sungainya tercemar dan seterusnya. Dan pemerintah kita tahu ya dan paham dengan kondisi ini. Lalu seperti apa intervensi yang Bapak katakan tadi? Apa yang harus dilakukan? Aktivis seperti kami tahu, jurnalis seperti Anda tahu. Masa negara yang punya instrumen sampai ke tingkat desa nggak tahu? Saya nggak percaya itu. Tetapi memang belum ada satu semangat yang sangat kuat, tekad yang sangat kuat bahwa ini harus dibalik. Krisis ini harus dibalik menjadi satu kondisi yang lebih baik ke depan. Bagaimana caranya, Pak? Caranya mudah sekali menurut saya. Ya, lakukan evaluasi yang sangat dalam. Ambil kepemimpinan presiden untuk lihat langsung, tidak bisa diserahkan kepada satu orang menteri. Urusan lingkungan hidup hanya diserahkan kepada Siti Nurbaya. Menurut saya, ya itu baik aja. Tetapi tidak akan sanggup karena dia akan fight dengan menteri perdagangan. Dia akan berantem dengan menteri pertambangan. Dia akan berhadapan dengan menteri-menteri yang lain. Nah, ini yang harusnya presiden mengatakan, karena presiden sudah mengatakan di debat bahwa ini adalah bencana ekologis, nyatakan bahwa kondisi ini harus diakhiri dan kita bisa mengakhirinya. Dan rakyat kita saya kira kalau diberikan inspirasi, mereka akan mau untuk melakukannya. Kenapa orang bisa memakan ayam yang udah 2 hari mati? Karena memang itu yang paling murah yang bisa mereka nikmati. Atau mereka makan jajanan pasar yang campur boraks. Kenapa? Karena itu yang murah sekali mereka beli. Coba kalau ada sanksi yang tegas, ya, perlakuan produsen seperti itu ditindak. Saya yakin bisa. Dalam rangka membalik kondisi yang Bapak sebutkan tadi, apa langkah teknis yang paling bisa kita lakukan saat ini? Yang saya sendiri bisa lakukan, yang Carlos sendiri bisa lakukan? Secara praktis, terus banyak orang sudah mengatakan adalah mulai dengan melakukan penanaman. Oke, itu fine. Lifestyle harus diubah. Misalnya, kita seringlah menggunakan transportasi publik yang massal. Kemudian daya kritis kita tambah. Kalau pemerintah hendak membangun sesuatu yang jalan tol misalnya di Jakarta mau dibangun 6 ruas jalan tol. Come on. Yang harus dibangun itu adalah prasarana untuk transportasi publik yang massal, bukan untuk kendaraan-kendaraan pribadi dan seterusnya. Nah, daya kritis seperti itu saya kira suka tidak suka pemerintah itu kemudian juga akan berpikir untuk mengeluarkan kebijakan. Betul. Ditambah dengan era sosial media saat ini ya. Jadi siapapun bisa seharusnya lebih mudah ya. Lebih mudah karena siapapun dengan bebas bisa mengungkapkan atau mencurahkan isi hati begitu ya. Saya kok optimis. Saya melihat bahwa sekarang hijau itu udah mulai menjadi lifestyle. Ya, di mana-mana orang sudah berbicara tentang gaya hijau. Iya, go green. Go green ya.
One tree, one man. Saya kira kalau itu terus-menerus diperbesar, satu saat pemerintah yang abai terhadap lingkungan hidup Iya. itu atau orang-orang yang abai tidak akan mendapatkan mandat. Baik. Iya. Di beberapa pasar tradisional juga sudah mulai ya, mereka nggak lagi pakai kantong plastik, ada yang Iya. sudah pakai tas yang bisa digunakan beberapa Yang kita kali. perbincangan tadi ternyata menyamakan persepsi untuk kemudian menjaga lingkungan sejak sekarang itu bukan Iya. hanya mulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah sembarangan Betul, ya. betul. Harus ada Tidak terlalu banyak suara. memakai tisu, memakai kertas, memakai pensil, Iya. seperti hal seperti itu bisa dilakukan ya Pak ya Banyak saat ini sekali, juga. banyak. Baik, kalau Iya. kalau Pak Halid tadi optimis, saya juga kok optimis sekali ya bisa. Kita sama-sama optimis Pak Halid. Terima kasih Good. atas beragam informasinya bagaimana Saya berharap kita Carlos kita ketemu di di Paris ya. Prancis ya. Amin. Nanti saya bantu bikin papernya ya. Iya, oke. Iya, Iya. dan kita menyudahi lunch talk kita siang ini dan berharap bahwa apa yang kita bicarakan sungguh berguna supaya saya dan Nastiti yang saat ini sedang panas-panasnya di sini juga ke depan tidak akan merasakan panas Jakarta dan dunia secara keseluruhan. Dan Iya. tentunya saya Carlos Michael. Dan saya Nastiti Lestari mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat berakhir pekan. Sampai jumpa. Sampai jumpa.